Pernah nggak sih ngerasa udah seharian sibuk banget, lari sana-sini, tapi pas malam kok kayaknya nggak ada yang kelar ya? Nah, kalau pernah, pembahasan kali ini pas banget buat Anda. Kita akan bongkar sebuah ide yang benar-benar revolusioner dari buku The Power of Full Engagement. Idenya simple, gimana caranya mengubah total cara kita memandang performa. Dan ini bukan cuma omongan saya loh, coba deh kita lihat kutipan dari seorang eksekutif kelas kakap ini. Dia bilang buku ini menginspirasi dia untuk berhenti bicara dan mulai membangun ritual. Nah, kata kuncinya di situ, ritual. Bukan cuma ngomongin perubahan, tapi benar-benar melakukannya. Konsep ritual ini penting banget dan kita akan bahas lebih dalam nanti. Sekarang, coba lihat angka ini, 19%. Kelihatannya mungkin nggak besar ya, tapi coba bayangin, itu artinya hampir 1 dari 5 orang di kantor Anda sama sekali nggak nyambung sama kerjaannya. Mereka datang, tapi pikiran dan semangatnya entah di mana. Dan ini bukan cuma soal, aduh kasihannya mereka nggak semangat. Bukan. Ini masalah serius yang bikin ekonomi rugi triliunan. Dan yang lebih penting, bikin jutaan orang merasa hidupnya hampa setiap hari. Nah, ini dia nih, kalimat yang kayaknya ngegambarin kita semua sekarang. We're wired up, but we're melting down. Kita semua terhubung terus, handphone nempel di tangan, notifikasi bunyi non-stop, tapi akibatnya apa? Kita malah meleleh, kehabisan bensin secara mental dan emosional. Ironis kan? Oke, biar lebih kebayang, kita kenalan sama satu tokoh. Sebut saja namanya Roger. Kalau dilihat dari luar, hidup Roger ini impian banyak orang. Jabatan vice president, gaji besar, keren banget kan? Tapi, coba kita lihat di baliknya. Kenyataannya, Roger ini selalu capek, gampang banget kesulut emosi, dan ngerasa jauh banget dari keluarganya, dari orang-orang yang paling penting buat dia. Ceritanya kok kayaknya familiar ya? Nah, pertanyaannya apa yang salah sama Roger? Di mana letak masalahnya? Menurut buku ini masalahnya bukan di Rogernya, tapi di cara kita semua berpikir. Kita ini salah fokus. Dan ini yang membawa kita ke sebuah ide besar, pergeseran paradigma. Coba deh, renungkan pertanyaan ini sejenak. Bagaimana kalau selama ini kita semua sibuk ngurusin hal yang salah? Kita kan terobsesi banget sama yang namanya manajemen waktu. Beli planner, download aplikasi to-do list, jadwal di kalender penuh dari pagi sampai malam. Tapi, gimana kalau ternyata waktu itu bukan masalah utamanya? Dan inilah jawaban dari buku ini. Yang paling berharga itu bukan waktu, tapi energi. Coba pikirin deh, waktu itu kan tetap. Semua orang, mau dia siapapun, cuma punya 24 jam sehari. Nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangin. Tapi energi? Nah, ini beda cerita. Kualitas dan jumlah energi kita itu bisa naik turun. Anda bisa punya waktu luang seharian, tapi kalau energinya nol, ya nggak akan bisa ngapa-ngapain kan? Perbandingannya tuh jelas banget di sini. Cara pikir lama itu bilang, atur waktumu, jangan sampai stres, dan anggap hidup ini lari maraton yang panjang dan melelahkan. Nah, paradigma baru ini benar-benar membalikkan semuanya. Katanya, kelola energimu, jangan hindari stres, malah cari. Dan anggap hidup ini bukan maraton, tapi serangkaian sprint. Lari kenceng, lalu istirahat. Lari kenceng lagi, istirahat lagi. Analogi sprinter versus maraton ini keren banget. Coba perhatiin deh, pelari maraton itu pas finish kelihatan capek banget kan? Sementara pelari sprint itu kelihatan kuat, eksplosif. Kenapa bisa beda? Soalnya, sprinter itu tahu persis kapan dia harus berhenti. Dia kasih semua tenaganya 100%, terus recovery total. Nah, sekarang bayangin kalau kita terapkan ini ke kerjaan. Satu meeting, satu tugas kita anggap sebagai satu sprint. Fokus penuh, kerjakan. Selesai. Habis itu, ambil jeda buat recovery, bukan lanjut terus tanpa henti. Nah, ritme antara kerja keras dan istirahat total ini ada istilahnya, osilasi. Gampangnya, ini adalah irama alami antara memakai energi dan mengisi ulang energi. Ini kuncinya, biar kita nggak burn out. Tubuh dan pikiran kita itu nggak didesain buat on terus-terusan. Kinerja terbaik itu justru datang saat kita menganggap istirahat sama pentingnya dengan bekerja. Serius pas kerja, serius juga pas istirahat. Ini nyambung lagi sama ide mencari stres tadi. Mungkin kedengarannya aneh ya, tapi coba deh pikirin kayak lagi di gym. Kalau Anda angkat beban yang sama terus setiap hari, ototnya nggak akan nambah besar kan? Kita perlu nambahin sedikit beban, sedikit tantangan, biar ototnya stres sedikit. Terus pas istirahat, dia jadi lebih kuat. Nah, sama persis. Pertumbuhan mental, emosional, itu terjadinya di situ. Saat kita berani keluar sedikit dari zona nyaman, lalu kasih diri kita waktu untuk pulih. Oke, jadi kita udah ngomongin soal energi. Tapi energi ini sebenarnya apa sih?
Apa cuma soal nggak ngantuk aja? Ternyata jauh lebih dalam dari itu. Buku ini memecah energi kita jadi 4 sumber utama. Dan keempatnya ini saling nyambung loh. Yang pertama, dan ini yang paling dasar, adalah energi fisik. Ini fondasinya, bensinnya tubuh kita. Dan ini bukan cuma soal tidur ya, tapi juga soal makanan yang kita makan, soal seberapa sering kita gerak, bahkan soal istirahat-istirahat kecil, power nap di siang hari. Itu penting banget buat isi ulang baterai fisik kita. Yang kedua, energi emosional. Kalau energi fisik itu soal kualitas bahan bakar, nah energi emosional ini soal kualitasnya. Coba deh rasain. Kalau kita lagi marah atau cemas, energinya kayak kesedot kan? Sebaliknya, kalau kita lagi senang, sabar, atau percaya diri, rasanya bisa ngerjain apa aja. Jadi ini tentang gimana caranya kita bisa mengelola emosi biar nggak gampang terkuras sama hal-hal negatif. Berikutnya, energi mental. Ini soal fokus. Seberapa tajam kita bisa mikir, seberapa jernih kita bisa konsentrasi. Jujur aja, di zaman sekarang yang notifikasinya nggak berhenti-berhenti, kemampuan untuk fokus ke satu hal aja, itu udah kayak superpower loh. Ini tentang gimana kita mengarahkan energi pikiran kita ke hal yang tepat pada waktu yang tepat. Dan yang terakhir, tapi ini yang paling kuat, energi spiritual. Eits, tunggu dulu. Ini bukan soal agama ya. Ini soal purpose. Soal kenapanya kita. Kenapa kita bangun pagi? Kenapa kita ngerjain pekerjaan ini? Ini adalah sumber energi yang datang dari nilai-nilai yang kita pegang teguh. Inilah yang bikin kita tetap jalan, bahkan saat semua hal terasa berat. Oke, jadi ada 4 energi. Fisik, emosional, mental, dan spiritual. Keren. Tapi pertanyaannya sekarang, gimana cara ngaturnya dalam hidup kita yang super sibuk ini? Nah, jawabannya ternyata simple, tapi sangat-sangat powerful. Jawabannya adalah berritual. Kita sering banget mikir, yang penting punya tekad baja atau harus disiplin. Tapi masalahnya, tekad dan disiplin itu kayak baterai HP. Pagi-pagi mungkin 100%. Tapi tiap kali kita ambil keputusan mau makan apa, mau balas email yang mana dulu, baterainya itu berkurang sedikit-sedikit. Gak heran kan kalau malam-malam kita jadi gampang nyerah sama godaan? Soalnya baterai tekadnya udah low bat. Nah, inilah kenapa ritual itu jadi solusinya. Ritual itu adalah kebiasaan yang kita lakukan secara otomatis. Kita nggak perlu mikir, nggak perlu pakai baterai tekad kita. Contoh paling gampang, sikat gigi. Anda kan nggak perlu motivasi atau disiplin super buat sikat gigi kan? Udah otomatis aja. Nah, bayangin kalau kita bisa bikin kebiasaan-kebiasaan bagus untuk mengelola energi kita jadi seotomatis sikat gigi. Tekad kita yang berharga itu bisa kita simpan untuk keputusan-keputusan yang jauh lebih besar. Oke, konsepnya udah dapet. Sekarang gimana cara mulainya? Gimana cara membangun ritual-ritual ini? Tenang, buku ini nggak cuma ngasih teori, tapi juga ngasih peta jalannya. Ada 3 langkah sederhana. Langkah pertama, tentukan tujuan. Ini soal kita tanya ke diri sendiri, apa sih yang paling penting buat saya? Saya mau jadi orang seperti apa? Langkah kedua, hadapi kenyataan. Nah, ini bagian yang butuh kejujuran. Kita lihat kondisi kita sekarang. Di mana energi kita bocor? Apa kebiasaan buruk kita? Dan langkah terakhir yang paling penting, ambil tindakan. Kita bangun 1 atau 2 ritual kecil yang spesifik untuk menjembatani antara tujuan kita dan kenyataan kita saat ini. Jadi saya mau tutup pembahasan kita kali ini dengan satu pertanyaan reflektif. Kalau memang hidup ini adalah serangkaian sprint, bukan maraton, pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah berlatih untuk setiap sprint itu, atau Anda masih terus berlari tanpa henti, tanpa istirahat, menuju kelelahan? Ini sebuah tantangan untuk kita semua, agar berhenti lari maraton tanpa ujung dan mulai berlatih untuk benar-benar hadir dan memberikan yang terbaik di setiap momen penting dalam hidup kita.